Rip Jiko Rip, ya ampun. Makanya ke teater dulu ya, baru aku Jiko. Gitu. Teater dulu, makanya baru aku Jiko. Sumpah, kalian pernah gak sih rasanya kayak kalian tuh udah pules tidurnya tapi kalian masih sadar? Ngerti gak? Kalian masih sadar bangun tapi pules gitu. Pernah gak kayak gitu? Kamu baru bangun lagi? Enggak, aku udah bangun dari tadi. Tapi aku abis tidur siang tadi. Tapi udah bangun kok, udah lama bangunnya. Guys, ternyata aku ada tambahan sesi meet and greet, guys. Siapa yang udah nambah sesi meet and greetnya sama aku? Aku udah nambah, oh my god. Thank you so much ya yang udah nambah. Berarti sekangen itu ya sama aku. Thanks. Siapa lagi yang nambah, guys? Siapa lagi? B aja kangennya parah. Ya udah, aku juga B aja kangennya. Kalau sama kamu doang, yang lain sih aku kangen banget. Makasih Virzi-nya. Virzi lucu ya, pose gini. Bunga apa itu? Bunga apa ya ini? Ini kayaknya aku cocok deh kalau pakai bunga ini, terus outfit aku pastel muda gitu. Iya, cocok banget kan? Tapi aku gak punya baju dress gitu yang hijau muda. Padahal kayaknya cocok deh, kayak pastel hijau gitu. Makasih Virjunya. Kak Evin, makasih. Keganti. Oh, ini yang si kucing-kucing itu. Oh iya guys, waktu kemarin kan aku sekamarnya sama Nala ya. Aku sekamar sama Nala nih, FYI, di Semarang itu. Terus aku udah pasang alarm, aku pengen bangun jam 7 nanti. Tapi aku baru kebangunnya beneran jam 7 dari alarm aku. Ternyata Nala itu udah, kok gak keganti-ganti. Ternyata Nala itu udah bangun dari jam 6 guys. Terus kayak, hah? Kok dia udah bangun duluan? Sejak kapan? Nah, aku gak denger suara bisingnya dia itu.
Aku nyadarnya baru sadar gitu dari alarm aku sendiri gitu loh. Padahal kata Nala dia udah kayak berisik banget, udah kayak hair dryeran, udah mandi, terus udah kayak nonton YouTube. Tapi aku sama sekali gak bangun loh ya, aku sama sekali gak keganggu deh. Aku baru bangunnya tuh pas dengar suara alarm aku sendiri. Ya ampun. Tapi pas aku dengar alarm aku sendiri pas jam 7, aku tuh gak langsung bangun. Tapi aku nunggu bangunnya tuh jam 7.30 aku bangun. Nunggu nyawa penuh ya, Rip. Iya, bener banget ya. Terus aku bangunin Nala kan. Pas aku bangun itu aku bangunin Nala lagi, kayak, "Nal, bangun Nal." Soalnya dia tuh pas aku bangun dia malah tidur. Aku pikir dia kayak belum siap-siap. Terus aku bilang, "Nal, gak mandi Nal, udah jam segini teh gak mandi." Taunya udah mandi loh dia. Bunganya kegedean, justru itu letak asiknya. Justru itu letak asiknya ya. Makasih Kak Revi Ripkanya. Apa ya? Yang lagi live hari ini siapa aja ya? Oh, ada Nala, astaga. Coba ya kita tonton Nala gimana. Lah iya si Nala lagi. Atau kalian ada kegiatan? Aku pengen nge-hide deh. Gak mau ada kayak bos besar Ripka datang. Aku gak mau deh. Atau kalian kayak bosen Biar nih, gak mau ketahuan. masih kerja demi apa? Semangat deh. Di sana hujan nggak? Enggak sih, enggak hujan sih. Tugas. Oh my god, semangat ya. Jawabannya Itu bunga kosmos kan? Oh iya, bunga kosmos kayak gimana ya? Cece. Masih itu tidak bagus, tapi kayak Coba aku mau cari ya bunga kosmos. Oh, bunga kosmos kayak gini. Ya. Ini kayaknya banyak deh di sekitaran komplek aku. Bunga kosmos ternyata. Hai anak culture. Ada Fritzi juga yang lagi live. Oh my god, coba lihat Fritzi nih. Fritzi pakai kacamata. Aku suka banget Fritzi. Lucu banget. Cocok deh Fritzi kalau pakai kacamata kotak gitu, yang besar gitu. Cantik banget. Bunga bangkai. Wah, enak aja. Kegedean dong di kepala saya.
Kamu juga cantik kalau pakai kacamata. Makasih ya, tahu kok. Aduh duh. Sumpah, kenapa ya turun-turun mulu bunganya? Lah, poni aku jadi kayak ke samping banget. Ya udah nggak apa-apa. Clean ya, di clean. Nonton live sendiri, iya. Nonton live sendiri. Kok denger aja sih? Aku lagi pengen lihat loh POV orang nonton aku tuh kayak gimana. Aku pengen lihat banget, penasaran. NPD Final Boss. Oh, celana tinggi. Enggak, itu enggak NPD. NPD beda itu. Amanah. Jujur aku juga lagi suka banget sih pakai celana shorts atau sweatpants yang short. Ngortis abis stylenya. Iya, sumpah aku ngeliat stylenya Nala itu kayak Abis stylenya iya nih, aku jadi kortis banget tapi aku sumpah. kayak- aku tuh akhir-akhir sebelumnya aku tuh suka Kensai kan, kalian tau kan Kensai? Terus habis itu kayak Mantul suaranya, oh gitu. Rika pernah pakai kawat gigi? Pernah, aku pernah. Dan itu bisa dilepas pasang. Jadi aku lepas kalau pas makan gitu guys. Makasih Kak Besar Sianturi Ripkanya. Kok gak pakai lagi karena udah gak muat guys, sudah berubah lagi giginya, bentuk giginya. Waktu kecil itu dipakein kawat gigi karena masih kayak bisa dirubah, tapi kalau besar, pas udah besar itu udah gak bisa lagi guys. Kalau udah besar tuh harusnya behel gitu, karena ngaruh umurnya. Kalau udah puber itu kayak gak bisa gitu. Kalau masih kecil tuh masih bisa dibentuk lagi pas pertumbuhan gitu, masih bisa diubah bentuknya gitu loh. Mending beli sate apa nasgor. Aku kayaknya lebih mending sate karena udah bosen nasgor deh kayaknya aku. Makasih Ripkanya, kakak Oni Ripka. Momen memalukan kamu pas SD. Jadi sebelum snack itu, jadi ada break time gitu kan. Break time jam berapa ya? Lupa deh, jam 9 kalau nggak salah. Jadi break time pertama itu kita cuma makan snack doang kan. Setiap mau break time tuh anak-anak harus ngantri buat dapetin sabun. Yang ada di kelas di ngantri dapetin sabun. Habis udah dapetin sabun tuh harus ke toilet kan biar bilas ini, bilas tangan. Jadi itu wajib banget, itu udah kebiasaan gitu. Terus aku tuh gegera pengen makan banget, udah kayak lapar banget. Aku tuh lari-lari guys, aku lari-lari. Aku inget banget, aku kelas 1A ya. Jadi kayak toiletnya itu di sebelah kelas 1D. Jadi aku harus melewati kelas 1B, 1C, 1D dulu biar bisa nyampe ke toilet. Nah itu aku lari-lari, terus aku kepleset di depan kelas 1C. Dan itu bukan di kelas 1C aja, jadi kayak kelas 1B dan kelas 1C. Jadi pintu keluarnya 1B sama 1C itu berdekatan gitu loh. Jadi aku tepat jatuhnya di 2 kelas itu. Dan semua orang lihat. Terus
aku akhirnya diantar sama teman-teman aku. Kamu nggak apa-apa Rip, kamu nggak apa-apa. Terus akhirnya rame-rame diantar, ya ampun, segerombolan, ya ampun. Gara-gara orang-orang pada ngawatirin aku, teman-teman aku, ya ampun. Kelas 1 solidaritasnya sangat kuat ya. Kayak rombongan nganterin ke toilet bareng-bareng sambil kayak digandeng gitu. Kamu nggak apa-apa Rip, sakit gak Rip? Aku anterin ya Rip gitu. Iya sakitnya mah gak seberapa, malunya iya banget, jujur ya. Terus aku sambil ke toilet sambil nangis. Nggak nangis gimana sih, tapi kayak terseduh-seduh, kayak nahan malu gitu. Terus habis pulang dari toilet dianterin lagi ke kelas bareng-bareng rombongan, ya ampun. Itu ada kayaknya menghalangi jalan, itu gara-gara nganterin aku doang. Cuma gara-gara kepleset. Aduh. Ya ampun, terus apa lagi ya? Aduh. Apalagi ya cerita pas SD itu? Oh ya, pas kelas 2 SD guys, kelas 2 SD aku tuh dipilih jadi bendahara. Tapi pas SD mah masih belum ada kas-kasan kan. Jadi itu kayak tugas bendahara itu disuruh ngitung persembahan gitu. Bukan persembahan, tapi disuruh ngitung APP. Tahu gak APP? Apa ya APP itu? Jadi kayak donasi gitu deh APP tuh. Apa ya singkatan dari APP? APP bukan persembahan beda lagi. Persembahan itu sifatnya privacy ya. Donasi APP. Ih, kok gak ada ya donasi singkatan dari APP? Ya elah. Apa ya? Donasi singkatan dari APP. Tuh. Jadi tuh APP merupakan singkatan dari Aksi Puasa Pembangunan. Tuh. Sebuah gerakan perjuangan untuk memberikan kontribusi. Gitu guys, APP merupakan singkatan dari Aksi Puasa Pembangunan ya. Jadi itu donasi gitu. Nah setiap kelas itu tuh kayak, ya ampun, setiap kelas ambis banget guys. Setiap kelas kayak pengen donasinya paling tinggi banget. Jadi waktu itu aku pernah deh kayaknya jadi kelas yang paling banyak. Berapa ya waktu itu tuh? 500 deh kekumpul. Jadi kita kayak ngumpulin lah tiap hari 5.000, 2.000, 3.000 seikhlasnya deh. Gitu guys. Terus kayak jadi kekumpul. Ada yang kayak anak yang beneran kayak mendukung ambisi kelas, dia langsung donasi kayak 50.000 gitu. Ada yang kayak gitu. Terus aku pernah jadi yang ngitungin sama guru bareng-bareng. Nah abis itu ada teman aku juga yang ngitungin juga, bantu ikut. Jadi kayak kita berdua sama guru. Jadi kita ngumpulin nih APP. Nah habis itu kayak aku udah ngitung, aku udah pede banget, aku hitungannya tuh bener guys. Kayak
udah aku hitung satu-satu, tapi aku sama hasilnya temen aku tuh kayak beda. Ya ampun, sebel banget. Kayak, kok beda gitu, kok gak sama. Taunya pas dihitung lagi sama gurunya, taunya beneran temen aku. Di situ aku merasa kayak, aduh gak berguna banget. Ya ampun, ngapain aku latihan tiap hari ngitung duit gitu. Taunya lebih jagoan dia daripada aku. Semenjak itu aku sering latihan ngitung duit. Kayak aku beneran ngitungin dari satu-satu, hitung ulang mulu. Aku gak terima waktu itu hitungan uang aku salah. Semenjak itu aku sering berlatih. Yang donasi terbanyak jadi ketua kelas ya enggak gitu juga ya, nggak tahu. Ya pokoknya ambis aja deh, kayak kelihatannya tuh kayak kelas terkaya gitu, nggak tahu ambisnya gitu pokoknya. Makasih Kayo Ripkanya. Makasih ke Samuel Sandi, Mas Batangnya. Culing. Uangnya dipakai buat apa? Ya dikasih lah ke pengelola dana APP-nya. Ya coba deh kalian cari dana APP dari umat Katolik, coba cari deh kayak gimana. Nah itu donasi deh. Terus kalau pas SMP kayaknya nggak ada deh. Adanya itu apa ya? Yang ngitungnya uang kasih. Kayak kalau donasi gituan, adanya apa ya? Apa ya? Paling ada, tapi kayak nggak sesering waktu SD gitu. Kalau pas SD tuh rutin gitu loh, setahun sekali gitu. Jadi ada gitu loh. Gak tahu 1 tahun sekali atau berapa tahun sekali, tapi kayak berapa bulan sekali, tapi kayak ya pokoknya ada aja. Setiap naik kelas tuh ada itu pengumpulan dana APP itu. Uang kasnya ada pajaknya. Paling kayak ini kali ya, kalau ada yang telat bayar uang kas, diancem bakal dinaikin lagi dananya. Jadi kayak kalau gak bayar bulan ini juga, kamu jadi bayar 15.000, dari 10.000 jadi 15.000. Kayaknya gitu, kayaknya ada ya, diancem gitu. Kamu cocok jadi sekretaris. Aku males kalau jadi sekretaris, soalnya banyak nulis. Gitu guys. Terus ada juga gak sih sekretaris yang kayak nulis catatan di papan tulis dulu, terus baru di akhirnya dia nulis catatannya semuanya sendiri. Untungnya gak pernah ada kayak gituan sih, kayaknya tugas sekretaris di sekolah aku. Tapi kayak aku kasihan sama tugas sekretaris yang di luar sana. Ternyata ada yang seperti itu capek sih, itu kerja 2 kali sih.
Semangat buat para sekretaris kelas dimanapun kalian berada. Iya banget, iya banget. Kayaknya kalau aku jadi sekretarisnya, kalau disuruh gitu one day ya tinggal nyalain proyektor gak sih? Terus tinggal kayak tampilin di papan tulis ini tulisan-tulisannya. Iya gak sih? Wakil ketua kelas paling gak berguna. Iya juga ya. Tapi kayak aku ngerasanya juga kan ada si iniannya juga kan, kayak seksi jasmani gitu. Terus apalagi seksi keamanan. Kayak gitu-gituannya juga kan. Menurut aku juga itu kayak cuma pajangan doang sih. Kayak menu-menuin doang buat tulisannya gitu. Seksi rohani ya. Kalau biasanya seksi rohani itu ini deh yang kalau aku tuh biasanya setiap pagi ada jadwal tiap kelas itu ngewakilin satu orang buat bacain renungan pagi gitu di namanya apa, di speaker suara apa namanya ya gitulah. Jadi bacain setiap pagi renungan paginya itu. Nah biasanya itu yang ngelakuin kan seksi rohani ya. Tapi kadang juga setiap orang punya giliran gitu loh. Jadi setiap kelas misalnya apa ya, dimulai dari absen 1 sampai absen akhir itu bisa aja. Jadi kayak nggak seksi rohani aja gitu. Ini kayak sama aja sih, kayak dibagi rata. Bukan cuma seksi rohani doang gitu yang ngelakuin. Bukan toa, tapi speaker apa ya namanya tuh? Sentral ya, sentral. Makasih Ripkanya Kak Kenny Kuang. Gitu sih, biasanya kayak disebutnya sentral deh, ya speaker gitu. Aduh. Guys, bentar, aku kayaknya mau minum dulu ya, sebentar ya. Hello guys, kembali lagi. Makasih Kak Samuel Sandi, Mas Batang ya. Celing, celing, celing.
Terus apa lagi ya, aku mau ceritain apa lagi ya pas masa SD itu. Aku tuh pernah jadi apa ya, di upacara paduan suara paling sering. Soalnya itu ya setiap kelas itu kayak apa ya, pokoknya kelas 1 sampai apa ya, berapa ya, oh ini deh, kelas 1 sampai 5 gitu yang upacara. Nah kelas 6 nya itu pada paduan suara. Jujur aku kayak suka banget jadi paduan suara pas SD. Soalnya pas kelas 1 sampai 5 itu kayak barisnya itu kena matahari. Kalau paduan suaranya tuh ini di tempat yang teduh. Jadi enak, jadi nggak kena. Terus aku ngincernya yang paling belakang biar ya teduh. Terus apa lagi ya, waktu itu kelas, oh tapi aku kelas 6 kan covid, berarti pas paduan suara ya berarti aku kelas 5. Jadi kayak 1 sampai 6 nya kecuali kelas 5 pada upacara, kelas 5 nya pada paduan suara gitu kayaknya deh, aku udah lupa, sorry ya. Aku tuh kebagian apa ya, yang berbaris bawain bendera itu. Dan itu upacaranya cuma 1 kali doang yang aku tugas kayak gitu. Selanjutnya nggak ada lagi karena covid. Itu pas banget 1 minggu sebelum covid itu aku bertugas pertama kalinya, penyerahan tugas gitu dari kelas 6 ke kelas 5. Karena kelas 6 nya udah pada sibuk kan, jadi dialihkan kepada kelas 5 buat jadi tugas upacara. Jadi soalnya kelas 6 itu udah pada sibuk ujian gitu loh. Kalau kelas 6 covid gak ada study tour dong. Bener banget, iya dong. Masa ada? Ya elah, mau kena covid semuanya. Ya ampun, gimana sih? Retret pernah gak? Pernah dong. Aku pernah retret. Retretnya 3 hari 2 malam deh kalau gak salah. Iya, 3 hari 2 malam. Retretnya waktu itu aku ke Lembang gitu. Jadi enak kan, dingin. Terus seru banget retretnya. Ya tapi retret kan ini ya kayak pendalaman iman gitu. Jadi kayak setiap saat berdoa. Jadi pagi-pagi udah ngumpul di aula untuk misa guys, gitu. Tapi sorenya main air-airan. Terus main seru banget guys waktu itu. Oh iya. Terus pas malam itu, makasih Kak Kenny Kuang Ripkanya. Terus pas malam itu kayak ada main lagi gitu. Terus di sesi akhirannya itu udah mulai ke tahap serius, disuruh sama fraternya itu, bukan frater deh, tapi brother deh. Ya jadi brother sama brothernya itu kayak kalian tutup mata, kalau udah ditepuk berarti kalian
udah boleh buat keluar untuk merenung sendiri gitu. Cari tempat kosong, renungkan sendiri gitu pikiran kalian selama ini. Kalian ya gitu-gitulah, pokoknya disuruh menyendiri gitu. Jadi satu-satu ditepuk sambil tutup mata. Kita harus tutup mata, kayak kalau kelihatan serius gitu baru ditepuk sama sama brudernya. Iya, jadi kayak kita tuh pas keluar kita dikasih kayak lilin gitu, lilin, terus kayak berdoa gitu sama Tuhan, cari tempat sendiri gitu guys. Terus aku nungguin ini, aku tutup mata gak ditepuk-tepuk, ya ampun, temen aku udah kayak ditepuk semua, tinggal aku sendiri kayak, duh kapan dia ditepuk, ya ampun, aku pengen gitu. Tapi untungnya aku gak terakhir-akhiran banget sih, kayak masih ada orang lain yang sisaannya gitu. Jadi aku udah keluar, udah dapet lilin, aku langsung nyari teman-teman aku pada di mana ya. Gitu. Tapi aku berdoa dulu sih guys, terus aku baru nyariin teman-teman aku di mana. Lampunya dimatiin gak? Iya dimatiin. Beberapa yang gak dipakai mah gak dimatiin sih. Kalau dipakai mah dinyalain. Kalau yang dipakai mah. Kalau dimatiin gelap banget semuanya. Cayem dong. Berarti belum serius kamunya. Ya seperti itulah. Disuruh nulis di kertas gak ada yang kayak gitu, ya ada. Disuruh juga kan wajib bawa Alkitab gitu. Doa apa? Doa apa aja yang pengen kamu sampaikan ke Tuhan itu apa? Bersyukur gitu ke Tuhan. Nulis apa kamu? Apa ya waktu itu? Udah lupa aku nulis apa. Malamnya gak doa rosario. Ada ya yang doa rosario kayaknya. Kayaknya ada beberapa deh yang disuruh bawa rosario. Tapi kan aku kan gak punya ya. Soalnya aku Kristen, itu bagi umat Katolik kan. Jadi aku gak bawa. Tapi aku pernah guys ikut doa rosario waktu itu. Jujur aku udah lupa gimana aja kayak retretnya. Tapi yang paling aku ingat itu yang sesi yang disuruh mikir, ingatlah ayah ibu kalian udah berjuang sama ini. Terus udah pada tuh nangis semua. Sebenarnya aku udah tahu itu udah bakal ada sesi kayak gituan gitu.
sering ngirim PM Garip? Sering dong. Aku kemarin ngirimkan banyak foto guys. Mantap gak? Mantap. Kangen masa-masa itu gak? Kangen jujur. Terus aduh, jujur teman-teman aku itu kamarnya itu pada berempat gitu. Satu kamar tuh 4 orang. Tapi kalau aku itu kayak cuma khusus aku doang satu kamar berdua. Terus deket sama kamar guru pendamping. Jadi kayak luas sih, jujur kayak luas. Terus kayak kamar mandinya lebih bagus daripada teman-teman lain. Tapi aku kayak ya ampun, aku pengennya rame-rame. Kenapa ditakdirkannya deket kamar guru sama cuma berdua doang gitu. Terus aku berdua ini tuh kayak apa ya, pengen diam-diam tuh masuk kamar temen aku. Tapi kayak udah keburu masuk soalnya jauh kayak jauh sendiri tempatnya tapi harusnya masuk aja iya aku nyesel deh. Temen aku tuh kayak pada seru gitu loh. Temen aku yang ramainya tuh pada seru gitu loh. Kan mereka berisik ya, sampai digerebek gitu loh. Digerebek sama gurunya, disuruh tidur tapi ada temen aku ya, kan ada kan mereka tuh berisik ya, mereka berisik terus udah digerebek sama gurunya, terus langsung pada ke kasur kan pura-pura tidur. Tapi ada temen aku yang lagi pakai kacamata, ya dia tuh pakai kacamata. Nah dia tuh pura-pura tidurnya sambil pakai kacamata. Ya ketahuan dong, ya ampun, capek banget, gimana sih? Itu kocak banget. Boleh bawa HP gak? Enggak boleh bawa HP. HP-nya wajib diiniin guys, wajib dibawa terus dikumpul biar dihitung gitu. Tapi aku nggak bawa sih, aku simpenin di rumah. Kayaknya nggak wajib bawa deh, tapi kayak yang bawa disuruh kumpul gitu, suruh kumpulin HP-nya. Kalau aku sendiri emang nggak bawa ke sekolah. Buat berkabar sama ortu ya, ya berkabarnya pas mau pulang gitu. Tapi aku sih minta ke guru aku aja sih, ngechat mami aku. Udah minum matcha belum? Iya, tadi udah minum matcha sih aku. Gitu ya. Sekolah depan rumah Bilek. Berarti kalau sekolahnya deket itu biasanya suka telat ya guys. Biasanya yang sekolahnya sama rumahnya itu deket lebih sering telat daripada yang jauh rumahnya. Ya gak? Kayak akhir-akhiran gitu masuknya itu.
Ya kan, suka ngulur-ngulur waktu kan. Tapi kasihan nggak bisa bolos. Kenapa gak bisa bolos guys? Dan emang gak boleh sih, ngapain bolos? Jujur ya. Pernah bolos gak, Rip? Gak pernah. Paling gara-gara ini deh, gara-gara aku ekskul. Aku pernah waktu itu kan ekskul paduan suara. Terus ada dinas yang mau dateng, terus kayak yang paduan suara tuh disuruh isi acara tampil gitu. Nah, jadi kayak nggak masuk kelas gara-gara buat tampil penyambutan para dinas gitu. Paling kayak gitu sih ya. OSIS aku itu kayak gak terlalu sibuk gitu loh pas SMP. Kayak aku tuh bukan orang intinya gitu loh. Aku tuh NPC-nya gitu yang di OSIS, jujur ya. Jujur aku seneng sih. Kayak kalau dulu aku pikirnya kayak duh sedih banget udah masuk OSIS tapi ternyata gak dipakai. Tapi sekarang aku mikirnya kayak wih aku bersyukur banget ternyata waktu itu aku OSIS gak perlu ngapa-ngapain udah dapet sertifikat OSIS. Gitu. Yang amannya tiket meet and greet jadi best 3. Wah, iya dong, udah pasti dong. Udah pasti banget. Kamu SD buat geng-gengan gak? Jujur aku kayak dari kelas 1 sampai sekarang itu aku kayak gak pernah. Paling kayak apa ya, bukan geng yang gimana gitu. Paling kayak temenan sih sama siapa aja, tapi pasti punya temen yang deket dong gitu. Punya circle sendiri tapi berteman sama siapa aja. Jadi kayak walaupun udah punya circle gitu tetap ngajak ngobrol yang lain juga, bukan cuma temen dekat sendiri. Kayak gak ada aturannya kayak kamu udah jadi temennya ini berarti kamu gak boleh ngobrol sama ini. Enggak sih, aku gak pernah yang kayak gitu sih. Kayaknya itu cuma ada yang di film-film doang deh. Setiap orang pasti punya teman dekatnya sendiri juga gak sih? Gitu. Ada beneran kok yang kayak gitu, seriusan. Aku kira cuma ada di film-film doang. Ya tapi saran aku sih ya, gak ada salahnya memperluas sosialisasi relasi
karena itu sangat berguna banget buat masa depan nanti. Jadi apa salahnya punya relasi yang banyak? Kenapa harus dibatasin? Asal positif, ngapain dibatasin guys? Kayak gitu sih. Pada nugas ya, semangat ya yang lagi nugas. Semangat, semangat. Semangat yang lagi nugas. Sumpah, aku ntar abis ini pengen main deh. Aku rasanya kayak pengen main gitu loh, pengen main game. Kalian paling sering main apa guys? Rambut aku lurus ya, aku suka deh. Kayak gak ngembang gitu loh. Padahal aku gak nyatok loh guys. Magic gak? Magic banget. Spill guys, kalian beli tiket meet and greet berapa aja nih sama aku? Oh my god. Siapa yang udah nambah sesi meet and greetnya sama aku, guys? Gak ada, parah banget. Bisa-bisanya kamu ngomong gak ada. Parah banget, aku kecewa. Ayo guys, mumpung ada tambahan sesi meet and greet-nya. Suka banget deh aku. Kirain bunga beneran. Ih, kayak bunga beneran ya, emang ya sih. Aku suka sih bunga yang ini. Kalau yang ini gimana? Tuh kalau diinjak patah gak? Pikir aja sendiri.
Kayak telinga, iya kayak telinga ya. Iya banget. Lebih yang suka yang mana guys? Kanan apa kiri? Mirip yang di bandara kemarin. Thank you ya. Jujur aku suka banget guys kalau kalian foto-foto aku di bandara. Aku suka banget liatinnya. Makasih ya guys. Aku tuh pengen simpen gitu loh foto-fotonya gitu, kayak buat kenangan. Aku selalu simpen sih, kayak makasih ya udah fotoin aku, hasil jepretannya ternyata seperti itu gitu. Kenangan kalau aku pernah difotoin seperti itu. Suka banget aku sumpah ngeliatin. Biasanya habis pulang dari bandara aku langsung cek X, aku ngeliatin hasil foto-fotonya. Suka banget guys aku. Makasih ya yang udah foto-fotoin aku. Aku suka banget lihat hasilnya. Suka banget sumpah. Thank you. Aku bersyukur banget. Dulu aku pengen ngomong terima kasih 1000 kali. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Soalnya aku bener-beneran sesuka itu sama hasil foto-fotonya. Imop ya, iya imop. Dramatis banget. Ya gimana ya, soalnya itu momen yang gak bakal aku rasain lagi kalau aku udah gak di JKT mungkin ya. Sumpah hasil foto-fotonya tuh bagus tahu. Makasih ya yang udah effort lari-larian. Aku suka banget guys. Aku akan sangat menikmati momen-momen yang aku dapatkan sama ada di sini. Makasih ya guys. Thank you atas momen berharganya. Oh my god. Bersyukur banget guys aku. Emang ada yang sampai lari? Ada guys. Ada tahu. Makasih ya yang udah effort, sumpah. Aku ada buat satu folder yang simpen semua foto kamu dari fancam. Oh my god, makasih banyak ya. Siapa tahu suatu hari aku pengen mintain gitu. Mana nih foto-foto aku? Kalau aku kesulitan carinya, aku tanya kalian ya. Lagu apa itu? Ini nama lagunya Double Standard. Double Standard. Aku sedang banget kalau kamu live. Ya syukur deh kalau itu membuat kamu senang. Aku malah siapin flash disk.
khusus buat foto kamu. Seriusan, yang bener. Kok orang-orang baik banget ya. Makasih ya. Kamu vitamin bahagia yang ditunggu-tunggu tiap hari, Rip. Oh. Aku baru pertama kali dapet kata-kata kayak gini. Makasih banyak ya. Suka banget sama kata-katanya. Aku SS. Berkat kamu, hidup aku lebih berwarna. Dan aku jadi keinget sama lagu buatan Aralin, Nala, Olin, Levi. Aku tuh di sebelah mereka, guys. Aku dari tadi dengerin mereka bikin lagu. Oh sih, hidup tanpa warna. Gitu deh. Hafal gak kamu? Gak hafal. Nanya, gak hafal dong. Aku hafalnya cuma hidup tanpa warna. Ku pegang erat tangan ini. Gak tahu deh. Gak hafal. Kayaknya mereka terinspirasi dari Cortis deh, guys. Cortis kan suka bikin lagu. Nah, mereka kayak pengen ikutan nih bikin lagu deh. Aku juga jadi pengen tahu bikin lagu. Aku terinspirasi banget dari Cortis. Ya, aku bikin lagu ya. Aku bikin lagu nih beneran. Gas nih, gas. Aku mau baca dari nomor 10. Nomor 10 adakah Fadila Nurul Jana. Makasih Kak Fadila. 9 adakah Muhammad Afif. Makasih ya Kak. Yang ke-8 ada Muribi. Makasih. Ke-7 ada Kasep Pribi Only. Makasih Kasep, makasih. Ke-6 ada Kak Revi. 5 kakak ya ampun. Ke-4 ada Kak Evim ya Virgi, tapi Virginya coret jadi Rika. Makasih. Yang ketiga ada Kak Yo. Makasih Kak Yo. Udah jadi nomor 3 hari ini. Yang kedua ada Kak Kenny Kwang. Makasih Kak Kenny. Yang pertama ada Kak Samuel Sandi. Makasih Kak Samuel Sandi udah jadi yang pertama hari ini. Makasih. Semuanya terima kasih. Karena udah bantu komen, terus udah bantu give. Sampai jumpa lagi di live yang berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Makasih. Sekian, terima kasih. Gila, lagu sekali pakai ya ini. Makasih, bye semuanya. Thank you so much udah dengerin lagu baru aku. Itu judulnya Podium ya. By Ripka. Thank you ya. Makasih udah dengerin single terbaru aku ya. Thank you so much. Bye semuanya. See you next live.